Hashtag temukan 2021. Hari ini gue akan memberikan kejutan buat teman-teman musisi yang lagi ada di Collaboration Camp. Selamat pagi! Selamat pagi, Kunto Aji! Akan pembagian pita, yang merah jadi bos, yang kuning jadi asisten, yang putih jadi kacung. Ayo kamu. Belum ada. Itu kan Randy. Wah, lu bosnya Sal hari ini. Jadi bosnya. Ombak yang datang dan samudra yang pasang. Ah iya benar ya. wow, that's it. Wih, bangun. Wih, bangun. Kalau pagi bangun tidur, terutama untuk hal-hal penting kayak ini kan recording ya, aku usahain banget aktivasi cakra. Tapi itu juga aktivasi cakraku bentuknya pakai olah vokal juga. Jadi sekalian memang memanaskan si tenggorokan, manasin si cakra-cakra. Kepercayaan sih ya, maksudnya kayak keyakinan diri sendiri aja ketika aku aktivasi cakra, 7-7-nya udah nyala, aku lebih pede gitu karena aku ngerasa semua udah nyala, jadi aku udah siap gitu, kayak aku udah siap memberikan energiku. Dang gitu. Jadi sudah selesai yoga kita hari ini. Mungkin aku meditasi sedikit sebelum. Semoga harinya menyenangkan, cuacanya cerah, biar tik vokalnya, tik semuanya lancar. Namaste semuanya. Selamat pagi. Baru bangun. Enggak sih, sebenarnya udah 15 menit yang lalu.
Terus gue nyamper ke kamar Iga dan Aji. Terus gue nyamper ke kamarnya Bas. Nah, Bas sekarang udah bangun. Ready belum? Ayo dong. Ini loh, susah. Door. Intronya kan lo? Kita skip nggak usah. skip dulu. Udah deh. Langsung aja. Ini gue nggak mencoba jadi sama Priyadi, cuma kalau lo ambil 5-nya kayaknya enak. One, two, three, four. Enak. Lo ambil 5-nya. Petra salah satu orang yang enak banget sih buat diajak kerjasama. Maksudnya dia open banget dan dia terbuka banget sama prinsip kolaborasi sih. Itu yang paling penting sih. Bagaimana dia bisa menerima ide yang berbeda dan bagaimana gua pun punya punya prinsip untuk bisa menerima itu gitu. Lo mau nge-build apa? Iya, gue sebenarnya build up-nya oke, cuman gue mencoba nyari alternatif selain di D. Gue kayaknya dapet deh, coba deh. B ya. Gue seneng ketika gue ngasih ide, dia bisa punya pertimbangan gitu untuk kayaknya aneh deh gak. Gue butuh itu. Berarti si Arung Iluas Samudranya tuh di sebelah mana dimasukin? Yang kedua. Kan yang pas di B masih belum. Anak-anak yang lain sih Sal, Kunto, terus Icil, Randy, dan Baskara melakukan tugasnya masing-masing sih dalam hal vokal, membagi-bagi harmoni, membagi-bagi part vokal, dan memberikan ide-ide aransemen juga gitu. Ini bagusnya gini. Ini tuh salah satu lagu yang di luar zona nyaman gue sih sebenarnya. Dari segi lirik aja, gue tuh jarang banget bikin lagu Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Dan di lagu pertama ini yang semua liriknya berbahasa Indonesia. Dan vocab gue untuk menulis bahasa Indonesia kayak oke, menambah. Jadi 2 kali ya Arung Iluas Samudra ya? Ya. Menurutmu enaknya di mana ininya? Si masuknya itu? Itu udah enak tadi. Alah. Ganti chordnya. Itu udah enak kok. Enak semua tadi pilihanmu tadi itu semua enak. Nggak usah ganti-ganti. Nyatuin jadi satu energi yang sama itu lumayan sulit sih kalau saya perhatiin ya. Yang kayak cuman perihal kayak ributin lirik, kayaknya nggak ini deh katanya gitu. Satu kata, satu kalimat tuh nyari itu bisa setengah jam kadang-kadang. Mungkin songwriter utamanya gitu lagu ini tuh 2 orangnya tuh Petra sama Iga. Aji tuh ternyata di sini dia banyak sekali mengambil peran vokal director gitu. Icil tuh departemen pecah suara karena mungkin dia salah satu perempuan di sini ya. Randy tuh gitar udah jelas gitu. Semua gitar yang paling kompleks selalu yang dipercaya tuh Randy di sini buat ngisi sound gitar. Kami yang lain tuh lebih banyak ngasih input dan ya ngebantu nyari sound atau kayak ngebantu memberikan saran untuk bagan aja. Gue rasa ya itu sih yang harusnya dibangun di
suasana yang dibangun di Collaboration Camp ya. Dimana kita bisa kayak kepikiran ide apa terus langsung dieksekusi di tempat gitu. Tentukan irama, tulis lagumu sendiri. Udah ketahuan kalau ini. Enggak, ini udah ketahuan kalau ini. Apa lagi? Saya siapa? Enggak, udah tahu ini mah. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Waktu memberikan surprise di mana muka saya ditutup oleh kotak-kotak. Childish ya orang-orang di sini. Saya sudah yakin bahwa mereka sudah tahu raga saya karena yang kayak saya kebetulan cuma saya gitu. Tapi seru banget sih akhirnya bisa main-main ke sini. Gue udah tahu from the very first time itu adalah Reza Candika. Dari bentuk badannya dia, gue udah tahu itu Reza Candika. Nggak guna itu topengnya, udah ketebak dari badannya juga udah tahu kita juga sering main bareng juga sama Candika gitu. Tapi seru banget sih, seru banget. Ini lagi ngapain aja nih di sini nih? Apa-ngapain nih lihat tuh. Kayak dari kemarin kita melihat di IG story masing-masing gak ada aktivitas musikalnya ya. Seru banget ngumpul 7 hari liburan / buat karya bersama tuh. Apakah itu seperti tujuan orang-orang? Tentu ya gitu. Jadi sekarang kita pengen ngajak kalian untuk lomba. Semangatnya yuk, dibantu spiritnya yuk. Yuk, karena semuanya langsung kita menuju keluar. Yuk. Ayo dong, duluan dong. Oh iya benar, ayo dong. Kagak kelar. Thank you banget ya, Ja. Dah. Aja, jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit ya. Dan anak-anak langsung begitu ketemu dia kan langsung happy, langsung ketawa-tawa lah apa segala macam. Dan dia itu sebuah surprise yang kita nggak tahu ternyata kita butuh gitu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yuk, boleh nggak tipes yuk, tepuk tangannya rame-ramenya, boleh kita bagi ya. Jadi lomba yang pertama adalah lomba memasukkan bola ke dalam tempatnya. Jadi Petra sama Sal gitu ya. Petra dulu jalan, masukin, lari, baru habis itu Sal yang kesini. Tapi sebelum jalan kesini Anda harus muter 3 kali. Kita mulai dari sekarang. Puter dulu. 1, puter lagi, 2, 3, ayo. Siapa yang lebih dulu? Randy terlihat pucat. Oke, gagal. Iya, Petra, apakah bisa? Wah, Petra masuk langsung, Sal. Kedatangan Reza Candika ke sini rasanya kayak ya gue di rumah karena dia sering main ke rumah. Dia salah satu orang yang sering nongkrong di rumah dan nggak tahu tadi rasanya langsung kayak bikin gue kangen rumah sih sebenarnya. Oke, iya. Temanya brutal, tidak apa-apa Iga. Itu, bukan. Ji. Ya, curang. Oke. Banyak yang curang juga, banyak yang akhirnya peraturan gamesnya nggak dipatuhin, banyak juga yang akhirnya malah ngaco gitu mainnya ya. Cuman poinnya adalah kita semua happy. Oh, Baskara terlihat pribadi yang rakus ya. Dia masukin semuanya. Aduh, jujur saya kayak lagi lomba bareng anak PAUD kalau kayak gini ya. Pada dasarnya kita mungkin lebih suka ngobrol daripada main games mungkin ya. Kita lebih suka bercandaan gitu. Jadi kayak kesannya kayak tadi tuh ada kayak udah deh ya bercandaan aja deh di dalam kayak gitu lah. Tapi seru banget sih. Oke, selesai semuanya. Tepuk tangan. Nah, kita akan bermain tebak lagu. Mantap. Musik banget. Nah, di sini temanya adalah rebutan. Cara nebaknya adalah harus menyalakan bel. Sekarang temanya adalah kesurupan. Jadi kayak satu kru harus menentukan, harus merapihkan gaya kesurupannya gimana, gitu. Misalkan gaya kesurupannya nanti kayak gitu. Nah, berarti terjawab sudah Anda, gitu. Kita mulai dari Randy dan Aji. Bagaimana bunyi belnya? 1, 2, 3. Ngeri total. Wow. Ditarik. Coy, Nauzubillah, jangan ditarik ya, masih mau berkarya ya. Anda jangan lihat saya, Anda seperti apa belnya nih untuk Iga dan Bas?
Sal sama Petra seperti apa kesurupannya? 1, 2, 3. Aku kesurupan. Aku kesurupan. Jadi dia kesurupan dan dia update status. Aku kesurupan. Oke, kita langsung saja mulai. Kalau salah minus ya. Kenapa? Kalau salah minus. Salah minus. Lagu pertama. There is nothing as beautiful as your eyes, just the moon. Nothing is as soft as your attitude, just the ocean unbeatable. Aji. Biru. Betul. Oke, untuk lagu kedua. I have 5 balloons, various colors, green, yellow, gray, pink, and blue. Oke, Randy dan Aji. Balonku ada 5 nggak sih? Judulnya apa? Balonku. Betul. Oke, lagu selanjutnya mainkan. ครั้งสุดท้ายที่คุณหลับไปอย่างสงบคือเมื่อไหร่เล็กน้อยไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะ Untuk lagu berikut ini kalau benar dapat skor 50. Oke, feeling. Musisi kalau buat karya pakai feeling. Aku kesurupan. Ya. Cantika, Renda Rais, sampai Salah. Mau jauh lagi. Ulang lagi dong, ulang dong. Ulang lagi. Ready. India secukupnya. เมื่อไหร่ Iya, lu nyontek sih. Nyontek ya. Ih, keren banget ya Allah, luar biasa. 50 untuk tim Randy dan Aji. Memimpin. Emang gua tuh merendah, gua tahu sebenarnya. Ya itu nggak tahu ya, itu ide-ide game siapa ya, masukin bola pakai dengkul lah, lempar bola ke cup ditaruh di badan. Aji, Anda masih... Selamat Aji, Tadi gua udah. Demi Allah gua Cek lihat, kameranya. Sorry banget nggak lihat ya. Kebanyakan Gua kita. gini, balik. Hah, kita ada yang 2 nih. Ada ini lu. Benar. Ada 2. Bukan banyak-banyakan, tapi satu lubang harus terisi 1 bola. Udah tadi. Sorry banget, harus terima kekalahan dengan bijak. Jadi kita akan bermain tebak kata lewat gaya. Untuk kata pertama, lihat. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah... Silakan. Lompat indah. Kok aku kesurupan? Iya. Lompat indah. Terus udah Iga, Aji sama Petra sini. Katanya adalah Gua aja. Boleh ya? Lo jadi apanya? hati-hati kaca. Oke, sudah. Berikan gayamu. Nunduk. Apakah perkataan? Ya. Orang tua. Salah. Oh, aku kesurupan. Cium kening. Dikit lagi. Cium dahi. Kecup kening. Selanjutnya, kata berikut ini. Ya Allah, ini susah. Gampang dong. 1, 2, 3. 1 kata. Aji. Ayah. Salah. Selaras. Iga besar di Selaras. Kamu nih. Sini mas. Ini lu. Salah. Nebak lagunya sendiri aja salah. Enggak, dia nyontek. Mas, itu di take down aja. Di take down lagunya. Dia nyontek. Kenapa royaltinya dipotong ya? Take down aja, Mas. Mana ada? Gini selaras loh. Ini bagi. Ini nyetir mobil. Bedaan. Pikir. Gak kepikiran. Pikir. Oke. Satu lagi ya. Terakhir ya. Ya Allah. Oh, gak boleh kurang lu. Ayo, kita harus bareng Mas. 2, 1. Tapi ini nggak kepikiran loh, itu tadi pas game tebak-tebakan hashtag temukan 2021 itu gampang banget tinggal dibaca ya. Aji. Oh, Iga. Ayam teri uridu. Salah. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Kita kan sebel ya. Akhirnya kita harus pikir gimana caranya kita nemu jalan supaya kita bisa nunjukin 2021. Maksudnya nunjukin jawabannya adalah hashtag temukan 2021.
Aduh, ini udah jelas. Gampang, tiap hari lo. Kita nggak. Lokasi itu. Tiap hari lo. Makanya. Tiap hari. Yaudah. Bas. Coba di sini deh, coba di sini. Oh iya. Nih, apa? Lo. Ini posisinya. Kesurupan. Iya, Bu. Iya. Hashtag 2021. Aji. Hashtag temukan 2021. Sebenarnya dari kemarin pengen olahraga, nggak kesampai aja dia udah sekalian lari. Nggak biar seru aja. Iya ini juga bingung sih. Sal itu tim bukan, tapi ikut ngejar, makanya ikut selebrasi juga nggak tahu itu ngapain dia. Aduh. Sebenernya gue gak tahu sih. Kalau tanyain kenapa gue ngejar Aji. Gue tuh cuman gak bisa tahan kalau gue ngeliat Aji. Itu gue pasti ke-trigger. Ke-trigger ketawa, ke-trigger melakukan hal yang serupa gitu-gitu lah. Jadi ketika Aji lari, gue kayak cuman pengen ngejar terus kayak, lo benar gitu ya. All the euphoric and then the excitement tuh keluar dengan cara gue mengejar Aji. Jadi gue nggak tahu sih karena apa. Ya pada ada surprise tuh lumayan bikin seger sih. Maksudnya jadi lupa kalau kayak lagu ini gitarnya belum gitu. Lagu ini vokalnya belum. Walaupun sebenarnya abis kelar game-gamenya atau kegiatannya tuh kayak rekaman udah jam segini gitu, jangan kelamaan. Cuman lumayan ya lumayan refreshing gitu, maksudnya dalam arti kayak diingetin buat istirahat gitu. Gue suka merasain kayaknya gue nggak bakal bisa ngelupain camp ini deh dalam waktu dekat gitu ya. Karena di akhir tahun yang pahit banget ini kayak tiba-tiba lu disuguhkan sesuatu kayak gini gitu. Oke, pemenangnya adalah grupnya Kunto Aji dan Randy Pandu. Dan hadiah yang bisa dibawakan untuk mama-mama yang ada di rumah. Ini dia hadiahnya. Tapi kita yang menang, gue yang menang sama Aji. Hadiahnya nggak menghibur sama sekali sih, tapi gue kira dikasih apa gitu. Ya nggak tahu, ditinggal aja di sini paling atau diminta digorengin besok. Ya mungkin kita makan bareng-bareng. Suruh jadi sedih ya karena udah selesai acaranya gitu. Tapi nggak apa-apa karena kalau nggak selesai main-main terus di mana karyanya? Udah ada kan karyanya? Ayandri Uridon 2021. Ya gue jadi mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Itu sih. Tiap dinner tuh gue pengen ngasih experience. Kayak kita ada bertujuh selama 7 hari, gue pengen ketika nanti ada dinner bareng-bareng semuanya makan di situ harus menceritakan topik-topik yang emang udah di set. Kayak tadi topiknya adalah pengalaman musik selama 2020. Gak tahu sih ide siapa, kayak ide Iga. Jadi ada diskusi gitu setiap makan malam. Dan ini baru hari ini, kemarin gak ada. Udah selesai sampai 2020 Desember, kelar. Sekarang kalau bonek. Tepuk tangan nggak bos? Buat Tepuk tangan dong teman-teman. tangannya gila. Petra 2020 rilis album, rilis single sebulan sekali. Gila sih. Keren. Ya hidup gue cuma itu doang sih, sebulan sekali rilis. Ternyata promosi itu jauh lebih susah daripada bikin musik ya. Ya benar. Gue sama Icil ditanya gitu kayak 2020 musik kayak apa buat lo gitu. Dan banyak yang gue pelajarin akhirnya. Misalnya? Menurut gue logical ternyata untuk punya plan untuk apa yang lo mau rilis gitu. Gak cuma kayak rilis terus udah gitu. Ya zaman dulu juga ada plan ya kan, cuma bukan kita yang bikin aja. Gak enaknya budget sih. Oh iya? Bengkaknya jauh ternyata gue kira kayak, kenapa tuh? Gimana? Ya gue mikirnya rilis album kan. Terus ternyata kayak pas rilis per single, oh ada ini. Oh gue harus bikin desain, gue gak bisa desain sama sekali gitu. Oh, artwork berarti ya? edition buat tim lo maksudnya? Di luar artwork bahan. Hal-hal yang gue post di Instagram. Karena gue nggak apa ya, gue bukan yang kayak tipe bikin konten gitu.
Jadi gue pengen nge-post yang proper aja lah. Obrolannya lumayan jauh kemana-mana gitu. Cuma intinya dan hal positif yang bisa gue dapet adalah obrolan tadi tuh ngomongin kayak lo dan karya lo gitu. Gimana lo berkarya lo mungkin gitu. Lo pernah kepikiran gak Cil untuk melakukan hal yang sama? Kalau kepengennya mah sebenarnya kepengen aku tuh kendalanya ada di bala bantuannya. Karena kan aku nggak bisa main alat musik ya. Jadi semuanya, dan aku kan gaptek, jadi sangat membutuhkan bantuan orang luar lah gitu. Aku nggak bisa ngaransemen sendiri, aku sangat butuh bantuan orang lain, dan ternyata memang hambatanku di situ. Terus kendalaku juga music produserku yang aku seringnya kerja sama pindah ke Bali dari 2 tahun lalu. Jadi susah banget buat tektokannya, nunggu dia ke Jakarta. Pandemi sih udah nggak bisa ngapa-ngapain banget. Oke, tapi lo nulis lagu lo sendiri kan? Maksudnya lo pakai apa, humming atau apa gitu yang... Oh, kalau bikin musik aku bisa main alat musik, tapi cuma buat diri sendiri. Oh alah, ya. Lirik juga lo tulis sendiri apa sih? Iya. Kok ternyata tuh butuh bantuan orang tuh susah banget gitu loh. Iya. Dengan pandemi ini, orang-orang ini juga mereka sibuk mencari uang sendiri, maksudnya mencari cara sendiri lah buat survive gitu. Jadi akhirnya, oh ya udah berarti punya aku emang harus depending, ya nggak apa-apa. Mungkin emang belum tahun ini. Kita tahu effort lo segitu gedenya dan sama musisi memuji lo banget tentang hal ini gitu. Pasti kan punya harapan yang besar juga gitu. Enggak, gue nggak punya harapan. Gue nggak punya ekspektasi album ini. Menurut gue tuh itu yang paling bisa ngebebasin lo dari ekspektasi sebetulnya kan. Tapi gini, maksudnya gue setuju sama lo, ketika gue nggak suka nggak bakal gue keluarin. Nah itu, jadi ketika itu keluar, itu adalah bentuk yang paling ideal. Jadi bentuk kreatifnya gitu. Gue kan kebetulan ngurus label juga ya, jadi kalau ditanya kayak kesuksesan menurut lo di musik tuh apa, itu sebenarnya nggak ada jawaban salahnya gitu. Maksudnya kalau ada orang bilang selama gue berkarya terus aja sampai tua dan bikin sesuatu yang jujur dari hati gue gitu. Cuman sebenarnya menurut gue jawab pertanyaan itu salah. Kadang-kadang pengen kita tanyain itu adalah apa sebenarnya ukuran rilisan yang sukses buat lo. Kalau rilisan sukses itu kuantitatif, angka tuh nggak bisa dilawan sebenarnya. Akhirnya jadi branching out ke banyak obrolan yang lain gitu yang, dan gue setiap ngobrol sama orang-orang ini emang selalu belajar hal baru gitu. Sekarang bentuk marketing sebuah band itu akhirnya menjadi sebuah pola yang memang diciptakan sama orang-orang yang sudah sukses duluan. Ya, gue seneng ketika gue punya referensi gitu. Ya. Yang salah adalah ketika ini dijadiin sebuah kompetisi. Formula, iya. Sebuah kompetisi buat referensi. Nah itu esensi dari collaboration juga. Oh gila. Masuknya ke situ. Keren. Collaboration juga. Jadi 2020ku sih so far cuma proses membuat lagu doang, tapi aku belum bisa rilis apa-apa, which is tidak apa-apa. Semoga sih tahun depan bisa rilis sesuatu. Menjadi diri lo sendiri untuk berkarya gitu, dan obrolan tadi lumayan ngomongin itu sih sebenarnya. Ya lu syukurin apa yang lu punya aja gitu sekarang. Gue merasa gue ada di camp ini ya. Sekarang ini suatu berkah gitu. Jadi tadi malam tuh kami lagi berkumpul di sini gitu. Si Aji bisa ngisengin orang-orang kayak gitu kan, kayak dia, gue boker dulu gitu. Terus dia boker. Tapi kita lagi ngemil itu tiba-tiba saling kayak, apaan? Gitu. Terus kayak, oh iya mau nutupin toilet biar dia nggak bisa keluar. Taruh tuh meja tuh di depan toilet, terus taruh kursi di atas itu, taruh lampu, taruh foto Aji biar pas dia buka dia ngeliat muka dia sendiri gitu. Terus udah kita nungguin tuh. Masa nggak hafal? Udah pasang video lama, kok nggak keluar ya? Kok nggak keluar gitu. Sampai tiba-tiba ada satu engineer dari dalam kamarnya dia kaget kayak ngeliat maling, hah kayak gitu. Ternyata dia keluar dari jendela toilet. Itu toilet tuh kalau buat ngebayangin bentuknya, ini tuh kayak lantai satunya rumah ini tuh ngambang.
kacanya gitu yang buat nutup biar nggak kena hujan di bawah, dia tuh napak di situ. Karena dia nggak bisa keluar, akhirnya dia keluar lewat jendela, terus lewat dapur sana, baru masuk sini. Itu tuh gila banget sih. Tiba-tiba salah satu rombongan yang ada di sini, Mas Asif nanya, toiletnya bisa dipakai nggak? Ntar kalau ada yang kebelet, masih kunci berarti kan pintunya? Nah, lo tanggung jawab lo. Karena kamar mandi dia dikunci dari dalam sama dia keluar sampai ke sini, dia lupa kuncinya belum dibuka, jadi dia balik lagi tuh. Lebih epic lagi. Jadi mau nggak mau harus balik lagi lewat jendela. Nah gitu harus ngebuka kuncinya. Ya udah. kan kalau orang nggak tahu konteksnya kan jadi kayak maling ya kalau dilihat dari bawah gitu sama tim. Aduh asli bener ternyata ya. Tadi ngetes dulu. Dia kuat. Dan adegan ya. Adegan. Bagus. Maling ternyata. Plot twist. Kenapa bagus? Setelah dia buka pintu, dia harus pindah-pindahin itu lagi semua. Pranknya berhasil dengan cara yang berbeda. Kita tuh cuman ngerasa kayak kita adalah 7 orang yang berada di taman bermain yang sama, and then we just like play around and have fun gitu. Nah, tapi rasa kemenangan lo nggak berumur panjang. Ini lagu kedua. Kita lagu pertama. Ini udah mulai gerimis sih, yuk guys. Ya jangan dong, please. Yuk lagi kerja yuk. Please, lagi kerja. Yuk. Bisa. Apa tahu bisa ngapain di semuanya ini? Harus ngapain? Jawab dong. Ngapain? Bantuin. Dibantu, tapi silakan. Habis ngapain? Tapi sebelum jalan ke sini Anda harus muter 3 kali. Oh, dipusingin dulu. 1, Orang yang udah susah. 3. Pakai ini boleh? Enggak ya? Pakai apa? Banyak revisinya ya lomba ini ya. Gitu. Muternya gini boleh nggak? Kalau gini boleh nggak? Kalau gini? Boleh. Lu muter ke rumah lu dulu terus ke sini juga nggak apa-apa. Kita kalau ada waktu. Ini harusnya, loh. Ayo Ji. Ayo Ji. Weh, angin topan deh. Aji pemenangnya. Dipakai. Jadi Petra tidur di kasur itu kan, terus sampingnya ada sofa bed kan. Iya. Jadi gue memutuskan untuk tidur di sofa bed lah. Iya. Gue udah tidur, terus gue masih main handphone, terus gue tidur. Oke. Jam 3 pagi, gue kedinginan karena AC-nya dingin banget. Iya. Gue nyari selimut, kanan kiri nggak ada. Akhirnya gue putuskan untuk gue tidur di luar kali ya, karena Ijo sempat ngomong sama Bayu, kayak gue mau tidur di sini. Ingat nggak lo yang malam lo bilang gitu? Terus habis itu gue bilang, oh ya jadi gue tidur di luar. Begitu gue keluar, lebih dingin daripada kamar gue. Gue nyari selimut nggak ada, gue ke atas, gue ambil akhirnya salah satu dari kain-kain yang ada di sofa itu, sekarang ada di kamar gue. Mungkin lo bisa ambil lagi, terus lo balik ke situ. Tapi selimut beneran nggak ada. Terus selimut paginya Petra ngomong, lo nggak tahu di sini ada selimut di bawah, di atas si handuk. Ternyata ada. Jadi kesalahan Ternyata dia belum pakai handuk dari kemarin, gue nggak tahu. Jadi gue belum mandi dari kamar kemarin. Poin inti dari cerita ini adalah gue belum mandi.